Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kepastian dan Kejelasan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 30. Jawab Yesus, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai banyak penganiayaan. Pada zaman akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, ada perkataan Yesus yang membuat para murid menyadari bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal sangat sulit. Sementara para murid sudah meninggalkan segala sesuatu. Oleh karena itu, Injil hari ini menceritakan bagaimana Petrus mengungkapkan kegundahan dan kegelisahannya terkait dengan masa depan mereka. Dengan kata lain, Rasul Petrus mau meminta kejelasan dari Yesus sehingga Petrus berbicara kepada Yesus. Katanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari terkasih, sangat wajar bahwa Rasul Petrus bertanya demikian kepada Yesus. Rasul Petrus dan para rasul yang lain sudah mengambil sikap yang sangat radikal, sikap yang sangat totalitas. Artinya, para rasul sudah tidak memiliki apa-apa, sebab Petrus dan rasul yang lain sudah meninggalkan segala sesuatu, yakni orang tua, pekerjaan, rumah, dan masa depan. Dan para rasul belum mengetahui bagaimana kehidupan mereka kelak jikalau mereka tetap mengikuti Yesus. Sementara sebagaimana manusia, Rasul Petrus dan rasul yang lain menghendaki suatu kepastian dan suatu kejelasan dari Yesus. Jangan sampai semua yang telah mereka korbankan sia-sia. Yesus memahami kegelisahan dan kegundahan para rasul. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki,
saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti mengharapkan suatu kejelasan dan kepastian dalam banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita memilih sekolah untuk anak-anak, kita mengharapkan kepastian dan kejelasan bahwa sekolah yang kita pilih itu baik untuk masa depan anak kita. Demikian pula ketika kita mencari pasangan hidup, kita tentu akan memilih pasangan hidup yang sudah kita kenal dan sudah jelas latar belakangnya. Kita tidak akan menikah dengan orang yang baru kita kenal, sebab kita tidak mau menggadaikan masa depan kita dengan orang yang baru kita kenal. Apalagi pernikahan itu hanya terjadi satu kali seumur hidup. Dan hal yang sama terjadi dalam kehidupan keagamaan kita. Kita memilih agama yang sudah kita yakini kebenarannya dan memiliki sejarah yang dapat kita telusuri. Lagi pula, urusan memilih agama bukan hanya untuk kita hidup di dunia, melainkan juga untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan lewat Injil hari ini, kita sebagai pengikut Yesus mendapatkan sebuah kejelasan dan kepastian bahwa semua perjuangan dan pengorbanan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudari terkasih, upah dalam mengikuti Yesus tidak sama untuk semua orang. Orang yang memilih hidup berkeluarga tentu saja berbeda dengan paus, para uskup, para imam, suster, dan bruder yang tidak menikah. Selama hidup di dunia ini, orang-orang yang menikah tidak perlu meninggalkan orang tua atau pekerjaan mereka. Mereka yang menikah juga setiap hari dikelilingi oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti orang tua, suami, istri, anak-anak, atau anggota keluarga yang lain. Sementara mereka yang tidak menikah, seperti para pastor, umumnya harus meninggalkan segala sesuatu. Kita bisa membayangkan para pastor atau suster yang dikirim keluar dari daerahnya dan ditugaskan di daerah lain yang jauh dari kampung halaman. Ada juga yang ditugaskan di negara yang sangat asing bagi mereka, baik dari segi bahasa, budaya, maupun perbedaan lainnya. Tidak sedikit pula yang dibunuh pada saat mereka menjalankan tugas di negara lain. Namun, upah paling utama yang diharapkan semua umat Katolik ialah memperoleh kehidupan kekal. Ini adalah sesuatu yang jelas dan pasti, asalkan kita tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Apakah selama ini kita sudah menyadari Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah kepastian dan kejelasan tentang masa depan kita? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan sebuah kepastian dan kejelasan tentang masa depan kami, para pengikut-Mu, bahwa kami semua akan menerima 100 kali lipat hal-hal dunia yang telah kami tinggalkan dan akan menerima hidup yang kekal. Bantu kami untuk setia kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.